Pesan firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini akan saya berikan judul menjadi pahlawan kehidupan. Saudara, dalam hidup ini kita tentu menghadapi banyak masalah, banyak kesulitan, banyak problem, tapi kita tidak mau dikalahkan oleh masalah kita. Justru sebaliknya kita harus menang atas masalah kita. Kita harus bisa mengatasi semua kesulitan dalam hidup kita, bahkan hidup kita harus bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kita bisa menang atas masalah kita bisa menjadi pahlawan dalam kehidupan kita ini. Kita bisa jadi berkat membawa hal-hal yang baik untuk keluarga kita, untuk gereja di mana kita berada, untuk tempat lingkungan kerja di mana kita berada. Nah saudara, hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk belajar dari kisah seorang tokoh dalam Alkitab yang bernama Gideon. Dan kisah tentang Gideon ini dicatat di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 6 sampai pasal 8. Dan secara khusus pesan firman Tuhan hari ini akan saya ambil dari Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-16. Kita akan belajar dari Gideon bagaimana kita bisa menjadi pahlawan di dalam kehidupan kita. Nah saudara, sebelum masuk ke dalam teks Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11 sampai 16, saya akan terlebih dahulu menceritakan kepada saudara tentang latar belakang situasi orang Israel pada zaman Hakim-Hakim dan juga pada zaman Gideon. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kisah Gideon itu dicatat dalam Hakim-Hakim pasal 6 sampai pasal 8. Nah kalau saudara baca keseluruhan kitab Hakim-Hakim, seluruh kitab Hakim-Hakim itu menceritakan peristiwa-peristiwa dalam rentang waktu kira-kira 325 tahun. Dari tahun 1375 sebelum Masehi sampai tahun 1050 sebelum Masehi. Atau kalau di dalam kisah Alkitab, Hakim-Hakim itu adalah kisah-kisah setelah zaman Yosua sampai dengan menjelang zaman Nabi Samuel. Nah saudara, ketika saudara membaca kitab Yosua sebelum kitab Hakim-Hakim, saudara akan menemukan di sana catatan-catatan tentang bagaimana orang Israel masuk ke tanah perjanjian. Dan kemudian di bagian akhir kitab Yosua ada sebuah tulisan, ada sebuah catatan di sana. Bahwa orang Israel hidup beribadah kepada Tuhan selama Yosua masih hidup dan selama tokoh-tokoh Israel yang sejaman dengan Yosua itu masih hidup. Tapi setelah zaman Yosua dan masuk ke kitab Hakim-Hakim, kita akan melihat sebuah perubahan suasana yang terjadi di sana. Kehidupan orang Israel begitu kacau, mereka hancur, rusak secara moral, secara spiritual mereka juga mengalami kemerosotan, mereka menyembah berhala, mereka melakukan berbagai tindak kejahatan, berbagai tindak amoralitas dan lain sebagainya. Nah kalau saudara baca Hakim-Hakim pasal 17 dan pasal 21, 2 kali ditulis di sana, bahwa setiap orang di Israel melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Saudara bisa bayangkan betapa kacaunya. Kalau satu bangsa masing-masing melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Tidak ada norma, tidak ada peraturan yang dihormati. Kalau saudara baca pasal 5 ayat 6 kitab Hakim-Hakim, di sana dituliskan orang pada saat itu tidak merasa aman bepergian, tidak merasa aman melakukan perjalanan. Artinya ada banyak tindakan kriminal di sana. Dan bahkan di pasal 19 kitab Hakim-Hakim dituliskan di sana bahwa orang Israel melakukan kejahatan yang mirip dengan apa yang dilakukan di Sodom dan Gomora. Nah saudara, itulah yang terjadi selama 325 tahun di sepanjang catatan kitab Hakim-Hakim itu. Jadi kalau saudara meneliti kitab Hakim-Hakim, ada sebuah siklus yang terus-menerus terjadi di sana. Setiap kali orang Israel melakukan kejahatan, berdosa kepada Tuhan, menyembah berhala, melakukan kejahatan terhadap orang lain, melakukan tindakan amoral. Dan setelah itu, setelah mereka melakukan kejahatan, maka datanglah bangsa-bangsa lain untuk menindas mereka. Dan setelah mereka ditindas oleh bangsa-bangsa lain, maka orang Israel sadar, bertobat, minta tolong kepada Tuhan. Dan kemudian Tuhan menolong mereka. Bagaimana cara Tuhan menolong adalah dengan membangkitkan seorang pemimpin yang disebut hakim pada saat itu, untuk membangkitkan orang Israel melawan para penindasnya. Dan setelah Tuhan menolong lewat kehadiran hakim-hakim itu, maka kemudian orang Israel merasakan kedamaian. Mereka hidup sejahtera, hidup tenang lagi. Tapi setelah beberapa lama mereka lupa lagi kepada Tuhan. Mereka melakukan kejahatan lagi. Setelah itu mereka bertobat lagi. Dan seterusnya siklus itu terus terjadi selama 325 tahun. Mereka tidak pernah bisa menikmati ketenangan dalam jangka waktu yang panjang. Kenapa? Karena mereka terus-menerus lupa kepada Tuhan. Terus-menerus berbuat dosa lagi. Nah saudara, ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita. Jangan sampai di dalam hidup ini kita menghadapi masalah-masalah yang disebabkan karena dosa dan kesalahan kita sendiri. Nah memang dalam hidup ini ada masalah yang terjadi bukan karena kesalahan kita. Karena situasi ekonomi di sekitar kita, kita bisa menghadapi masalah.
Karena kesalahan orang lain kita bisa menghadapi masalah. Tapi kalau itu yang terjadi dalam hidup kita, kita bisa yakin bahwa Tuhan memakai semua itu untuk kebaikan kita. Dan Tuhan pasti akan menolong kita melewati itu semua. Tapi ada juga masalah yang disebabkan karena dosa kita sendiri. Berarti kita sedang mencari hal yang menyusahkan diri kita sendiri seperti orang Israel. Dan pesan firman Tuhan di bagian awal ini mengingatkan kita, jangan sampai kita menghadapi masalah-masalah yang terjadi karena dosa dan kesalahan kita sendiri. Nah saudara, sekarang kita kembali kepada situasi bangsa Israel di dalam zaman kitab Hakim-Hakim itu. Setiap kali mereka bertobat, maka Tuhan menolong, membangkitkan seorang hakim atau seorang pemimpin mereka. Nah ketika saudara baca Hakim dalam kitab Hakim-Hakim, saudara jangan membayangkan seperti hakim di zaman sekarang yang ada di pengadilan dan menghakimi perkara orang. Bukan seperti itu. Tetapi hakim pada zaman kitab Hakim-Hakim adalah orang-orang yang menegakkan keadilan bagi orang Israel terhadap penindasan dari luar. Jadi mereka bukan hanya menegakkan keadilan dengan menghakimi orang-orang, perkara-perkara orang, tetapi mereka menegakkan keadilan bagi bangsa Israel dengan memimpin mereka untuk melawan para penindasnya. Sehingga kalau kita baca para hakim di dalam kitab Hakim-Hakim, mereka ini lebih terkesan sebagai pemimpin militer yang menggerakkan orang Israel, memimpin mereka supaya mereka mengalami keadilan lagi, supaya mereka tidak ditindas lagi oleh bangsa-bangsa di sekitarnya. Nah saudara, sekarang kita akan kembali kepada kisah Gideon yang kita jadikan sebagai pembahasan kita pada hari ini. Sebelum zaman Gideon, seperti siklus yang tadi saya ceritakan, orang Israel sudah menikmati masa damai selama 40 tahun ketika mereka berada di dalam kepemimpinan Deborah. Tetapi setelah menikmati masa damai 40 tahun itu, mereka kembali lagi kepada siklusnya. Berbuat jahat lagi, berdosa lagi kepada Tuhan, menyembah berhala lagi, melakukan lagi tindakan-tindakan amoral. Maka pasal 6 ayat 1 kitab Hakim-Hakim yang mengawali kisah Gideon dibuka dengan sebuah kalimat begini, bahwa orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Nah saudara, orang Midian pada saat itu tidak menjajah Israel secara permanen. Seperti dulu katanya Belanda menjajah kita, tidak seperti itu. Tetapi orang-orang Midian mereka datang secara berkala untuk merampas harta milik orang Israel. Mereka menyerbu, mengambil ternak, mengambil hasil panen orang Israel. Sehingga orang Israel kemudian ketakutan, mereka bersembunyi di gua-gua, mereka bersembunyi di gunung-gunung. Hasil pertanian mereka dirampas, mereka tidak punya bahan makanan. Dan kemudian pasal 6 ayat 3 kitab Hakim-Hakim mengatakan setiap kali orang Israel selesai menabur, belum sempat memanen, maka hasil ladang mereka itu dirampas oleh orang-orang Midian. Nah saudara bisa bayangkan betapa susahnya orang Israel. Mereka miskin, tidak punya harta benda, selalu dirampas, mereka berada dalam bahaya kelaparan dan lain sebagainya. Hidup mereka begitu susah, sementara mereka tidak mampu melawan orang Midian. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 5-6 mengatakan bahwa jumlah orang Midian itu sangat banyak. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat, di ayat 6 dikatakan begitu. Sangat banyak jumlah orang Midian itu seperti belalang yang tidak terhitung banyaknya. Nah saudara, tentu Gideon yang berada dalam situasi itu, dia ikut merasakan semua kesulitan yang dihadapi oleh bangsanya itu. Mungkin Gideon orang yang benar, mungkin dia tidak ikut terlibat dalam kejahatan bangsanya. Tetapi ketika dia berada dalam situasi itu, dia ikut menjadi korban dari situasi itu. Dia ikut merasakan semua kesulitan yang dialami oleh bangsanya itu. Nah saudara, situasi yang sama sering kita alami dalam hidup kita. Tadi saya sudah sampaikan pesan di awal, jangan sampai kita mengalami masalah dalam hidup yang disebabkan karena dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Tapi sama seperti Gideon, kadang-kala kita merasa kita sudah hidup dengan benar, kita sudah taat kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan dengan baik, tetapi kita menjadi korban dari situasi dan kesulitan yang terjadi di sekitar kita. Saudara mungkin sudah kerja dengan sungguh-sungguh, tetapi karena situasi pasar sedang lesu, maka pekerjaan dan bisnis saudara juga akan terdampak. Saudara mungkin sudah berbuat baik kepada orang lain, kepada anak-anak, kepada pasangan, tetapi mungkin perlakuan mereka kepada kita belum sesuai seperti yang kita harapkan. Nah saudara, itu adalah realita di dalam hidup kita yang sering kali kita hadapi. Dan sama seperti Gideon juga, kadang-kala kita merasa bahwa kita tidak punya kemampuan untuk menang, untuk menghadapi masalah kita yang terlalu besar itu.
Gideon yang berada di dalam penindasan orang Midian bersama dengan orang sebangsanya, dia merasa tidak punya kekuatan untuk melawan penindasan itu. Dan seringkali dalam hidup kita, kita merasa tidak cukup punya kekuatan. Kita tidak punya kapasitas untuk mengubah kondisi ekonomi di negara kita misalnya. Kita merasa tidak cukup punya kapasitas untuk mengubah sikap dan perilaku orang lain kepada kita. Dan ada banyak hal yang berada di luar jangkauan kita. Nah saudara, ketika kita menghadapi masalah yang di luar kemampuan kita untuk bisa menyelesaikannya, maka seringkali apa yang kita rasakan? Kita merasa putus asa, kita merasa takut, bahkan tidak jarang kita merasa kecewa kepada Tuhan, marah kepada kehidupan dan lain sebagainya. Nah saudara, tapi saya ingin mengajak kita untuk memperhatikan pesan firman Tuhan hari ini, bahwa kita tidak perlu kalah menghadapi kehidupan. Saudara tidak perlu merasa terus-menerus menjadi korban situasi yang menghimpit, yang menghambat semua apa yang saudara inginkan. Tetapi sebaliknya kita bisa menang atas masalah kita. Kita bisa menang atas ketakutan dan kekhawatiran kita. Bahkan bukan hanya kita menang untuk diri kita sendiri, kita bahkan bisa jadi pahlawan untuk orang-orang di sekitar kita. Nah, saudara-saudara perlu tahu bahwa keluarga saudara butuh saudara untuk jadi pahlawan dalam keluarga saudara. Orang-orang di sekitar saudara, kantor tempat saudara bekerja butuh saudara untuk jadi pahlawan di sana. Gereja di mana saudara berada perlu kontribusi saudara untuk bisa melayani jemaat yang lain, untuk bisa melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Jadi kita tidak punya pilihan untuk kalah. Kita tidak punya pilihan untuk menyerah menghadapi hambatan dan masalah yang sebesar apapun. Tapi sebaliknya kita harus menang, kita harus jadi pahlawan dalam kehidupan ini. Nah saudara, dari Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11 sampai 16 yang tadi saya sebutkan, kita akan belajar beberapa hal. Bagaimana kita bisa menjadi pahlawan dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita bisa jadi pahlawan dalam kehidupan kita kalau kita menyadari potensi yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bisa jadi pahlawan dalam kehidupan kalau kita menyadari potensi yang Tuhan berikan kepada kita. Nah saudara, kita semua punya potensi yang Tuhan taruh dalam diri kita, tapi seringkali kita tidak menyadari itu. Sehingga kita tidak berani untuk melangkah, kita tidak berani untuk melakukan sesuatu menghadapi masalah yang kita hadapi. Dan hal yang sama juga dirasakan dan dialami oleh Gideon. Dia punya potensi yang selama ini tidak pernah dia sadari. Kita mulai bacaan kita dari ayat 11 sampai 12, Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Saudara, Tuhan menyebut Gideon sebagai apa? Pahlawan yang gagah berani. Tapi apa yang dilakukan oleh Gideon sebenarnya tidak cocok sama sekali dengan apa yang Tuhan sampaikan itu. Di ayat 11 tadi kita baca, Gideon sedang mengirik gandum. Mengirik itu memisahkan kulit gandum dari bijinya. Mengirik gandum di dalam tempat pemerasan anggur supaya tersembunyi dari orang Midian. Saudara, biasanya orang-orang di Israel sana mereka mengirik gandum itu di atas bukit, di tempat yang luas. Kenapa di atas bukit? Supaya mereka dibantu oleh angin. Ketika angin bertiup kencang, maka kulit-kulit gandum itu akan terbang ditiup angin, sehingga mereka tidak terlalu susah untuk memilih bulir-bulir atau biji-biji gandum yang akan mereka pakai sebagai bahan makanan itu. Nah biasanya mereka akan mengirik gandum di atas bukit dan kemudian menggunakan alat pengirik yang ditarik dengan lembu. Di atas bukit yang cukup luas, tempat yang terbuka, tempat yang tinggi. Tetapi Gideon tidak melakukan itu. Dia sedang mengirik gandum di tempat yang tidak lazim, yaitu di dalam tempat pemerasan anggur. Saudara, orang Israel pada saat itu biasanya mereka memeras anggur dengan cara menginjak-injak buah anggur itu. Ya kelihatannya jorok ya buat kita zaman sekarang, tapi itu yang terjadi pada saat itu. Anggur itu diinjak-injak sehingga air anggurnya kemudian mengalir dan kemudian ditampung untuk difermentasi. Tempat pemerasan anggur itu tidak terlalu besar, kecil saja. Dan biasanya tidak terletak di tempat-tempat yang tinggi. Biasanya diletakkan di dekat kebun anggur atau di dekat rumah dan sebagainya. Dan Gideon melakukan itu, dia mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Dan ini sebenarnya menggambarkan dua hal. Yang pertama jelas disebutkan bahwa Gideon takut kepada orang Midian. Kalau dia mengirik gandum di atas bukit, mudah terlihat oleh orang-orang Midian dan mudah untuk dirampas. Tetapi yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ketika Gideon mengirik gandum di tempat pemerasan anggur,
itu menunjukkan bahwa hasil panennya hanya sedikit saja. Yang seharusnya hasil panen itu harus diolah, diirik di atas bukit yang luas. Ternyata dia cukup melakukannya di tempat pemerasan anggur. Nah, kita melihat sebuah krisis yang dialami oleh Gideon. Yang pertama, dia merasa takut menghadapi ancaman dari bangsa Midian itu. Dan yang kedua, ternyata dia sedang hidup di dalam kekurangan. Hasil panennya sedikit dan belum tentu itu akan cukup untuk menghidupi keluarganya. Di dalam keadaan Gideon yang terpuruk itu, saudara, ternyata Tuhan melihat sesuatu yang berbeda. Ternyata Tuhan melihat potensi dalam diri Gideon yang selama ini tidak dia sadari. Dan Tuhan mengatakan bahwa dia adalah seorang pahlawan yang gagah berani, yang akan membebaskan bangsanya. Nah, saudara, ketika Tuhan akan membangkitkan Gideon menjadi seorang pahlawan, maka hal pertama dan paling mendasar yang Tuhan perlu lakukan adalah mengubah mindset dari Gideon. Selama ini Gideon merasa sebagai orang yang tertindas, dia merasa sebagai orang yang kekurangan, dia merasa sebagai orang yang takut menghadapi penindasnya. Tapi Tuhan mau beritahu Gideon bahwa dia punya potensi yang besar. Tuhan mau ubah mindset Gideon bahwa dia bukan seorang pecundang, melainkan dia seorang pahlawan. Dan dia punya potensi untuk menang, dan dia punya potensi untuk menjadi pemimpin yang hebat. Nah, saudara, ketika kita menghadapi masalah dalam hidup kita, hal pertama yang harus kita ubah adalah mindset kita. Cara kita berpikir. Seringkali kita punya mindset yang salah, sehingga kita tidak berani melangkah. Seringkali kita punya cara pikir yang salah, sehingga kita terus-menerus merasa sebagai orang yang kalah. Kita seringkali punya cara berpikir yang salah sehingga kita merasa terus-menerus menjadi korban situasi. Kita terus-menerus menyalahkan orang lain dan menyalahkan keadaan di sekitar kita tanpa kita mau berusaha melakukan sesuatu. Nah, saudara, pesan firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa kita semua punya potensi yang diberikan oleh Tuhan di dalam diri kita. Dan potensi itu memungkinkan kita untuk menang atas masalah kita. Memungkinkan kita untuk menjadi pemenang di dalam kehidupan ini. Percayalah bahwa Tuhan sudah memperlengkapi kita dengan perlengkapan yang cukup untuk bisa menghadapi semua tantangan yang akan menghambat hidup kita di depan nanti. Efesus pasal 2 ayat 10 mengatakan begini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, saudara, kalau saudara ini buatan Allah, kita ini buatan Allah, diciptakan oleh Allah, maka tentu Allah akan membuat dan menciptakan kita dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang kita butuhkan untuk berhasil dalam hidup ini. Dan bahkan Tuhan sudah merencanakan pekerjaan-pekerjaan baik. Tuhan sudah mempersiapkan pekerjaan baik yang harus kita lakukan. Dan ketika Tuhan mempersiapkan itu, pasti Tuhan memperlengkapi kita dengan potensi untuk bisa melakukan itu semua. Nah, saudara, jangan biarkan diri kita dikalahkan oleh masalah dan ketakutan. Sehingga potensi dalam diri kita itu tidak bisa terwujud di dalam tindakan nyata. Nah, saudara, sekarang pertanyaannya begini, bagaimana kita bisa menemukan potensi dalam diri kita? Kalau kita lihat kisah Gideon tadi, dia mulai mengalami perubahan mindset cara berpikirnya. Dia mulai diberitahu tentang potensinya adalah setelah dia berjumpa dengan Tuhan dan mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Nah, saudara, terlalu sering kita ini mendengarkan apa kata orang, sehingga kita merasa rendah diri. Terlalu sering kita mendengarkan apa yang dunia katakan dan kita lupa mendengarkan apa yang firman Tuhan katakan. Sehingga kita terus merasa kecil, kita terus merasa sebagai orang yang kalah. Kita merasa kita tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, saudara, kalau saudara ingin menemukan potensi dalam hidup saudara, maka saudara harus dengarkan apa yang Tuhan katakan. Saudara harus dengarkan apa yang firman Tuhan katakan. Kita harus sediakan banyak waktu membaca, merenungkan firman Tuhan. Kita harus sediakan banyak waktu untuk berjumpa dengan Tuhan. Lewat apa? Lewat doa kita. Lewat penyembahan, persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Nah, saudara, izinkan saya mengajukan pertanyaan ini untuk saudara semua. Apakah saudara setiap hari masih secara rutin merenungkan, membaca firman Tuhan? Apakah saudara setiap hari masih bersekutu dengan Tuhan, berdoa secara pribadi dengan Tuhan? Ketika saudara tidak lakukan itu, maka kita seringkali tidak bisa memandang diri kita dalam satu sudut pandang yang benar seperti Tuhan memandang kita. Dan kita tidak bisa temukan potensi kita.
Kalau kita tidak pernah menyediakan waktu berjumpa dengan Tuhan setiap hari dan mendengarkan firman yang Dia sampaikan kepada kita. Nah saudara, selain lewat perjumpaan kita dengan Tuhan, kita bisa lihat ada satu hal yang menarik dalam kisah Gideon ini, yaitu apa? Dia menemukan potensi dirinya ketika justru dia menghadapi situasi yang sulit. Coba kita bayangkan seandainya situasi Israel baik-baik saja, maka mungkin Gideon seumur hidup dia hanya akan jadi petani atau peternak saja. Tapi justru karena Gideon dihadapkan pada sebuah masalah yang besar, justru disitulah dia kemudian bisa menemukan potensi di dalam dirinya. Nah saudara, ada banyak kisah di Alkitab bagaimana kesulitan dalam hidup itu justru membuat seseorang bisa menemukan potensi dalam dirinya. Kita ingat kisah Yusuf. Kalau Yusuf terus-menerus tinggal dalam keamanan rumah bapaknya dan tidak dibuang ke Mesir, dia tidak akan pernah jadi pemimpin dari sebuah negara yang besar. Mungkin dia akan jadi peternak yang cukup kaya karena bapaknya kaya, tapi dia tidak pernah akan jadi orang kedua di Mesir, suatu kerajaan yang begitu besar itu. Dan kalau Yusuf misalnya tidak masuk ke penjara, maka hikmat kecerdasannya itu tidak akan pernah dikenali oleh pejabat istana. Mungkin dia seumur hidup hanya akan jadi budak di rumah Potifar. Tapi melewati masalah-masalah itu, melewati krisis-krisis dalam hidupnya, justru Yusuf menemukan potensinya, dan potensinya itu juga ditemukan oleh orang lain. Dan kemudian dia menghasilkan sesuatu yang besar di dalam hidupnya. Nah saudara, contoh yang lain, Daud. Seandainya Daud tidak pernah berhadapan dengan Goliat, maka kalau kita bayangkan seumur hidup dia akan jadi penggembala domba. Tapi karena dia menghadapi raksasa, dia menghadapi krisis, tapi dia menghadapinya bersama dengan Tuhan, maka disitulah potensinya ditemukan. Dan disitulah dia menjadi seorang pahlawan, menjadi pemimpin yang hebat, bahkan menjadi raja Israel paling hebat sepanjang sejarah Israel. Nah saudara, mari itu yang harus kita pikirkan tentang masalah yang saudara sedang hadapi pada saat ini. Memang secara naluriah kita ingin hidup kita aman, hidup kita stabil, tidak ada masalah apa-apa dalam hidup kita. Tapi saudara, seringkali situasi semacam itu justru tidak mendidik kita. Kalau kita terus merasa aman, seringkali potensi kita tidak berkembang. Kita tidak dipaksa untuk keluar dari batasan-batasan yang kita buat sendiri. Dan seringkali kita tidak sadar bahwa ada potensi yang lebih besar yang Tuhan sudah tempatkan dan Tuhan sudah taruh di dalam hidup kita. Nah saudara, karena itu kalau saudara hari ini sedang menghadapi masalah yang saudara anggap begitu besar dalam hidup saudara, jadikan itu sebagai kesempatan untuk mengembangkan potensi kita. Justru ketika menghadapi masalah, kita belajar untuk lebih kreatif. Ketika menghadapi masalah, kita ditempa menjadi orang yang lebih tangguh. Ketika kita menghadapi masalah, kita dipaksa mengeluarkan kemampuan terbaik kita yang selama ini belum kita sadari. Saudara, temukan potensi dalam diri saudara lewat perjumpaan dengan Tuhan setiap hari, persekutuan dengan Tuhan dan merenungkan firman-Nya. Dan yang kedua, lewat masalah yang saudara hadapi, itu justru menjadi tempaan bagi kita untuk menemukan potensi diri kita. Saudara, jangan pernah mau dibatasi oleh apa yang orang lain katakan. Jangan pernah mau dibatasi oleh apa yang dunia ini katakan. Tapi dengarkan apa yang Tuhan katakan, apa yang firman Tuhan janjikan tentang hidup saudara. Saudara, saya ingin ceritakan kisah dari seorang ahli matematika dan statistika yang bernama George Danzig. Nah, George Danzig ini adalah seorang ahli matematika yang sangat terkenal. Dia menemukan satu model matematika yang disebut sebagai linear programming. Dan bahkan tahun 1976 dia mendapat penghargaan khusus dari Presiden Gerald Ford dari Amerika Serikat. Dan apa yang ditemukan oleh George Danzig ini kemudian banyak dipakai oleh industri, bahkan oleh militer Amerika di Perang Dunia Kedua untuk mengatur logistik dan mengatur industri. Dan dia tentunya berkontribusi juga terhadap kemenangan Amerika Serikat di Perang Dunia Kedua. Nah saudara, tapi ada satu peristiwa dalam hidup George Danzig yang menjadi titik balik di mana dia menjadi seorang ahli matematika yang dikenal dan kemudian terus berkembang kemampuannya. Nah peristiwa yang menjadi titik balik ini terjadi tahun 1939. Ketika itu Danzig sedang mengikuti sebuah kelas yang diajar oleh profesornya, namanya adalah Profesor Jerzy Neyman. Ketika itu Danzig datang terlambat ke kelas itu, dan dia datang buru-buru lalu dia duduk di kelas. Ketika dia duduk, dia melihat ada 2 soal statistika yang sudah ditulis di papan tulis itu.
Nah, karena dia datang terlambat, dia tidak mendengar penjelasan tentang soal itu, dia berpikir soal itu adalah PR, tugas dari profesornya. Maka dia segera mencatat soal statistika itu dan dia bawa ke rumah untuk dikerjakan. Kira-kira beberapa hari kemudian, dia selesai mengerjakan PR itu dan dia menyerahkan kepada profesornya. Nah saudara, 6 minggu kemudian, profesornya memanggil Danzig dan berkata, sebenarnya soal yang ditulis di papan itu bukan tugas, bukan PR. Tapi profesornya sedang menuliskan 2 contoh soal statistika yang tidak bisa dipecahkan oleh satu orang pun. Nah karena Danzig tidak pernah tahu bahwa soal itu adalah soal yang mustahil untuk diselesaikan, maka selama beberapa hari itu dia kerjakan soal itu. Dan ternyata karena dia tidak dikungkung oleh sebuah persepsi bahwa soal itu tidak bisa diselesaikan, ternyata dia bisa menyelesaikan 2 soal yang mustahil untuk diselesaikan itu. Dan kemudian profesornya memasukkan hasil pemecahan soal dari Danzig ini ke dalam sebuah jurnal ilmiah. Dan sejak itu namanya dikenal sebagai seorang ahli matematika yang jenius, dan dia menjadi seorang ahli matematika yang hebat. Nah saudara, sekali lagi seandainya dia diberitahu bahwa soal ini mustahil untuk diselesaikan, maka mungkin seumur hidup dia hanya akan menjadi guru matematika, tidak pernah ditemukan bakatnya menjadi seorang yang hebat. Tapi karena tidak ada orang yang memberitahu bahwa itu mustahil, maka dia berusaha dan kemudian potensi dalam dirinya itu bisa terwujud. Nah saudara, jangan biarkan sekali lagi dunia ini dan orang lain itu membentuk persepsi kita bahwa kita ini orang yang kalah, orang yang gagal, orang yang lemah. Jangan. Mari kita percaya kepada apa yang firman Tuhan katakan. Kita percayai janji-janji Tuhan lebih daripada apa yang dunia katakan. Dan percayalah bahwa Tuhan sudah memberikan potensi dalam diri kita untuk bisa menang atas masalah kita. Nah saudara, hal yang kedua, bagaimana kita bisa menjadi pahlawan dalam kehidupan adalah kalau kita menjalankan tugas yang Tuhan berikan. Saudara, kita tidak akan pernah jadi pahlawan kehidupan kalau kita hanya duduk-duduk saja. Kita hanya bersikap pasif, kita hanya merasa sebagai orang yang kalah, hanya protes terhadap keadaan. Tidak bisa. Kita harus lakukan tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Kita baca ayat selanjutnya. Ayat 13 dan 14 dari Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Jawab Gideon kepadanya, kepada malaikat Tuhan itu, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Nah, saudara, ayat 13 dan 14 ini bagi saya memperlihatkan satu alur narasi yang menarik. Saudara lihat di ayat 13, walaupun Tuhan sudah memberitahu Gideon tentang potensinya, ternyata Gideon masih bersikap skeptis. Dia masih berkata, di mana kebaikan Tuhan? Di mana kuasa Tuhan yang dulu diceritakan oleh nenek moyang kami? Pada kenyataannya pada saat ini kami sedang mengalami penindasan dari bangsa lain. Bahkan Gideon berkata, Tuhan sedang membuang kami. Tetapi yang menarik adalah Tuhan tidak menanggapi komplain Gideon itu. Tuhan tidak mencoba untuk menjelaskan kepada Gideon apa yang sedang terjadi. Tapi Tuhan langsung jawab Gideon dengan memberikan tugas kepada Gideon. Pergi, selamatkan bangsamu ini. Dengan kekuatan yang diberikan kepadamu. Dengan potensi yang Tuhan sudah berikan kepadamu. Nah saudara, mari kita coba bercermin kepada diri kita. Seringkali ketika kita menghadapi masalah, kita menghabiskan waktu untuk komplain tentang masalah kita. Bahkan seringkali kita protes kepada Tuhan. Nah saudara, kita tidak bisa jadi pahlawan dalam kehidupan kalau kita terus-menerus merasa pahit terhadap kehidupan ini. Kita tidak bisa jadi pahlawan kehidupan kalau kita terus protes, komplain kepada Tuhan dan kepada orang lain. Sebaliknya tadi ayat 13 dan 14 menunjukkan satu pola yang perlu untuk kita pertimbangkan, untuk kita ikuti. Bahwa ketika kita menghadapi masalah dalam hidup ini, daripada kita komplain tentang semua masalah itu, sebaliknya kita harus mulai melangkah, mengerjakan apa yang jadi tugas kita, mengerjakan yang terbaik yang kita bisa lakukan, mengerjakan apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, salah satu cara yang sederhana untuk mengerti panggilan Tuhan dalam hidup kita adalah dengan melihat posisi di mana kita berada pada saat ini.
Ketika saudara menjadi seorang suami berarti Tuhan punya panggilan khusus dengan peran saudara sebagai suami. Maka kerjakanlah tanggung jawab itu dengan sebaik mungkin. Ketika saudara ditempatkan oleh Tuhan dalam sebuah bisnis tertentu, atau ketika saudara ada dalam satu pekerjaan tertentu, itulah panggilan Tuhan untuk saudara pada saat ini. Maka kerjakan itu dengan sebaik mungkin. Mulai melangkah walaupun ada banyak hambatan yang saudara hadapi. Ketika Tuhan mempercayakan pelayanan tertentu kepada kita, maka itu adalah panggilan Tuhan untuk hidup kita. Itu adalah tugas yang Tuhan berikan untuk kita. Maka walaupun ada banyak hambatan yang kita alami, jangan habiskan waktu kita untuk komplain, untuk protes kepada Tuhan. Tapi sebaliknya, mulai melangkah, lakukan sesuatu, kerjakan sesuatu yang terbaik. Nah saudara, dengan lakukan tugas kita dengan baik, maka kita akan bisa jadi pahlawan dalam kehidupan. Saudara jangan terus-menerus tenggelam dalam kekecewaan terhadap kehidupan ini. Nah, saudara memang bisa diakui bahwa ada banyak hal dalam hidup ini yang bisa membuat kita marah terhadap hidup ini. Ada begitu banyak ketidakadilan yang kita lihat di sekitar kita dan kita alami. Tapi saudara, firman Tuhan hari ini mengajak kita berhenti komplain, berhenti protes, mulai lakukan sesuatu, mulai melangkah, dan percayalah pada waktunya nanti kita akan mengalami kemenangan di dalam hidup kita. Kalau kita tidak melangkah, sampai kapanpun kita tidak akan pernah menang. Tapi ketika kita mulai melangkah, maka kita pasti akan mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Hal yang ketiga saudara, bagaimana kita bisa menjadi pahlawan dalam kehidupan adalah ketika kita mengalami penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Tentu kita tidak bisa berjuang sendiri dalam hidup ini. Kemampuan kita begitu terbatas dibandingkan dengan tantangan hidup yang kita hadapi. Tapi kalau kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita, kita akan bisa mengalami kemenangan dan jadi pahlawan dalam kehidupan kita. Kita baca ayat selanjutnya, ayat 15 dan 16. Tetapi jawabnya kepadanya, jawab Gideon kepada Tuhan maksudnya. Ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Nah, saudara, ayat 15 tadi menunjukkan Gideon itu sadar bahwa dia tidak punya latar belakang yang bisa mendukung dia untuk jadi seorang pahlawan bagi orang Israel. Tugas Gideon begitu berat. Nah, saudara, kalau saudara membaca Israel dalam kitab Hakim-Hakim, janganlah saudara membayangkan Israel itu sebagai sebuah bangsa yang sudah bersatu. Israel baru jadi bangsa yang bersatu di zaman monarki, di zaman para raja, dipersatukan di bawah kepemimpinan raja. Tetapi di zaman hakim-hakim, orang-orang Israel itu mereka hidup masing-masing punya kepentingan untuk tiap suku mereka. Di tiap suku mereka punya tokoh, punya pemimpin, dan mereka punya kepentingan masing-masing. Kadang-kadang antar suku itu juga terlibat konflik. Yang mempersatukan mereka hanyalah kesadaran bahwa mereka ini keturunan dari bapak-bapak yang sama, Abraham, Ishak, dan Yakub. Tapi dalam hidup sehari-hari ada begitu banyak kepentingan mereka masing-masing. Nah saudara bayangkan ketika Gideon, seorang petani, dan dia berkata keluarganya itu yang paling kecil, paling tidak terpandang dari suku Manasye, dan bahkan dia orang yang paling muda di situ. Dan kemudian tiba-tiba dia harus menggerakkan 12 suku Israel untuk berperang bersama dia. Itu adalah sesuatu yang mustahil. Nah saudara, saya rasa ketika Gideon mulai mengajak orang-orang lain untuk berperang, suku-suku lain untuk berperang, maka suku-suku itu akan berkata, kamu ini siapa? Apa pengalamanmu? Kamu sendiri seorang penakut, kamu hanya petani biasa, kamu belum pernah perang, umurmu masih muda, keluargamu keluarga yang biasa saja. Apa kapasitas kamu mengajak kami untuk berperang bersama dengan kamu? Jadi ketika Tuhan memberi tugas kepada Gideon untuk memimpin orang Israel, itu tugas yang terlalu besar, tugas yang mustahil untuk bisa dikerjakan. Belum lagi saudara, orang-orang Israel ini mereka bukan tentara profesional, mereka itu para petani, peternak. Dan ketika Gideon yang keluarganya tidak terpandang, yang dia sendiri paling muda, dia tidak punya pengalaman perang. Sekarang dia harus memobilisasi orang Israel, para petani juga, para peternak juga, untuk melawan orang Midian yang lebih banyak dan lebih jago perang dari mereka. Maka saudara bisa bayangkan tugas Gideon terlihat begitu besar, terlihat begitu mustahil. Tetapi saudara, ayat 16, Tuhan memberikan satu janji. Tuhan tahu kenyataan yang dialami oleh Gideon.
Tuhan tahu realita yang dihadapi oleh Gideon. Tapi Tuhan berkata, tetapi aku menyertai engkau. Tuhan tahu semua keterbatasan Gideon, tetapi Tuhan menyertai engkau. Tuhan menyertai Gideon. Nah saudara, dengan kata lain begini, Tuhan mau berkata, aku tahu keterbatasanmu. Aku tahu kemampuanmu tidak seberapa. Tapi di dalam semua keterbatasanmu itu, aku mau menyertai kamu. Dan penyertaan Tuhan itulah yang menjadi jaminan kemenangan untuk Gideon. Nah saudara, seringkali kita menemukan dalam hidup kita, keadaan kita mirip seperti Gideon. Kita merasa terlalu kecil menghadapi masalah kita. Kita merasa keluarga kita orang yang tidak terpandang, orang yang biasa-biasa saja. Kita merasa kita berasal dari latar belakang yang sederhana. Kita merasa modal kita tidak cukup dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kita merasa tugas kita terlalu besar dan lain sebagainya. Saudara, tapi izinkan firman Tuhan menyapa kita pada hari ini dan mengingatkan kita bahwa Tuhan menyertai kita dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah saudara, seberapa kecil pun kemampuan kita, tapi kalau Tuhan menyertai kita dan Tuhan bersama kita, maka itulah yang menjadi jaminan kemenangan untuk kita. Karena itu jangan menyerah menghadapi masalah, saudara semua bisa jadi pahlawan dalam hidup ini ketika saudara sadar bahwa Tuhan menyertai saudara. Saudara, saya mau tutup pesan firman Tuhan ini dengan sebuah cerita. Di akhir abad 19 sampai awal abad 20 ada seorang pemain piano legendaris. Namanya adalah Ignacy Jan Paderewski, susah sekali namanya. Dia seorang Polandia. Suatu ketika di awal tahun 1900-an, Paderewski datang ke Amerika Serikat untuk sebuah konser besar. Dan ketika itu sambil menunggu dia untuk memainkan piano di atas panggung, auditorium sudah penuh dengan penonton. Tiba-tiba ada seorang anak kecil yang nyelonong ke panggung dan memainkan satu lagu anak-anak yang baru dia pelajari. Nah tentunya lagu ini lagu yang sederhana dan dia main itu dengan kacau. Maka semua penonton di auditorium itu mulai protes, mulai teriak-teriak, mulai komplain, mulai bisik-bisik. Siapa sih ini ibunya? Kenapa kok dibiarkan saja anak kecil ini naik ke panggung dan lain sebagainya. Tapi kemudian tiba-tiba Paderewski muncul dari belakang panggung. Dan dia berkata kepada anak ini, tidak apa-apa, kamu tetap main saja. Dan Paderewski duduk di sebelahnya, membantu anak ini memainkan lagu. Dan kemudian tiba-tiba lagu yang berantakan tadi, karena dibantu oleh Paderewski yang main bersama dengan anak itu, tiba-tiba menjadi sebuah lagu yang keren, jadi sebuah lagu yang indah. Dan semua orang di auditorium itu memberikan aplaus, berdiri sambil bertepuk tangan. Nah saudara, kenapa lagu itu bisa jadi lagu yang indah? Kemampuan anak ini tidak seberapa, jari-jarinya masih kecil, dia masih baru belajar main piano. Tetapi dia bisa menghasilkan lagu yang indah karena ada seorang maestro piano yang duduk bersama dia, main bersama dia, dan menghasilkan sebuah karya yang indah. Nah saudara, kita mungkin seperti anak kecil ini. Kemampuan kita tidak seberapa menghadapi tantangan hidup yang terlalu besar. Tapi kalau Tuhan hadir dalam hidup kita, Tuhan menyertai kita, maka kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar bersama dengan Tuhan. Hari ini 3 hal yang firman Tuhan pesankan kepada kita. Kita bisa jadi pahlawan dalam kehidupan. Yang pertama, sadari potensi yang sudah Tuhan taruh dalam hidup kita. Yang kedua, jangan komplain terus tentang berbagai hal dalam hidup ini. Tapi mulai melangkah, lakukan tugas dan panggilan kita. Dan yang ketiga, percaya dan sadari bahwa Tuhan menyertai kita. Dan bersama dengan Tuhan, kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar.